Teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu soalnya. Berikut adalah bangun yang terdiri dari gabungan, tabung, dan setengah bola. Berapakah luas seluruh permukaan bangun tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini sebelum kita analisis pernyataannya satu persatu, kita coba lihat aja informasi yang bisa kita dapetin. Ini kan 14 cm adalah diameternya ya, baik tabung ataupun bolanya nih. Karena sama berarti diameter ataupun jari-jarinya. Kalau di sini diameternya sama dengan 14 cm, berarti jari-jarinya setengahnya, yaitu 7 cm. Sekarang kita bakalan cari luas seluruh permukaannya, karena itu yang ditanyakan. Berarti luas total adalah sama dengan luas dari setengah bolanya ditambah dengan luas tabungnya. Berarti tanpa tutup nih tabungnya. Sekarang kita coba substitusi dulu aja apa yang diketahui gitu ya. Luas setengah bola berarti setengah dikali dengan luas bola, yaitu 4VR kuadrat. Ditambah dengan luas tabungnya, untuk luas alasnya berarti VR kuadrat, sedangkan untuk luas selimutnya 2VRT ya, 2VRT. Nah, di sini T-nya berarti adalah tinggi tabungnya ya, dari sini ke sini T-nya. Kita coba sederhanakan dulu aja. Ini 4 dibagi 2-nya 2, jadi kita punya Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu soalnya. Diketahui A dan B masing-masing adalah bilangan dua angka yang dibentuk dari semua angka 1759. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, kita cek aja nih teman-teman satu persatu pernyataannya langsung. Untuk pernyataan yang pertama dulu ya. Katanya ada kemungkinan A adalah faktor prima dari B. Nah, ini kan A diambil dari angka 1759 nih, bilangan 2 digit, B juga sama diambil dari 1759, 2 digit juga. Akan ada beberapa kemungkinan pasangan A dan B, tapi di sini kalau kita analisis secara teliti ya. Kalau misalkan A-nya sama dengan 19, ya berarti di sini A ngambil angka 1 dan 9. Terus B-nya adalah sama dengan 57. Ini kan 57 bisa kita faktorkan. Dibagi 3 jadi 19 nih. Jadi 57 sama dengan 3 dikali 19. Berarti benar ya, di sini A yaitu 19 faktor prima dari B. Yaitu di sini 19. Ini kan artinya faktor prima dari B adalah 3 dan 19. Jadi benar, ada nih kemungkinan bahwa A adalah faktor prima dari B. Pernyataan 1 benar. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua selanjutnya. Untuk pernyataan yang kedua, katanya selisih terbesar A dan B yang mungkin adalah 82.
Nah, ini kan kita mencari selisih maksimum ya, teman-teman. Selisih itu adalah nilai A dan nilai B dikurangi, kayak gitu. Supaya dia bisa jadi maksimum, berarti N maksimum dikurangi N yang minimum. Supaya hasil selisihnya adalah maksimum. Berarti kita cari nih nilai yang paling maksimum yang bisa kita dapatkan nih dari angka 1759. Kan harus 2 digit ya. Jadi yang paling maksimum otomatis yang angka pertamanya adalah 9, sedangkan yang paling minimum otomatis yang angka pertamanya adalah 1 nih. Supaya yang maksimum ini paling besar yang mungkin, berarti digit keduanya harus diambil yang besar juga. Kan sisanya 7 dan 5 nih. Berarti yang di samping 9 ini harus 7, di samping 1 ini yang 5-nya ya, supaya minimum. 97 dikurangi dengan 15, hasilnya adalah sama dengan 82. Berarti benar nih selisih terbesar A dan B yang mungkin adalah 82 ya. Kita cek sekarang pernyataan yang ketiga. Nilai maksimum A dikali B adalah kelipatan 5. Nah, sekarang kita ditanyanya A dikali B, tapi yang maksimum nih. Hasil kali A dan B-nya. Otomatis, perkalian dua bilangan bulat positif, ini kan pasti bilangan bulat positif ya, kalau 2 digit diambil dari angka 1759. Akan menjadi maksimum hasil kalinya jika kedua bilangannya ya semakin besar gitu. Berarti untuk yang A-nya di sini A atau B salah satunya, pokoknya yang digit pertamanya 9 harus dikalikan dengan yang digit pertamanya 7. Pokoknya digit pertama adalah angka yang terbesar ya, 9 dan 7 ini. Kita hapus dulu. Sedangkan digit keduanya bisa 9, 1, dan 75, atau bisa juga nih teman-teman 9, di sini 7, ini yang 5-nya, ini yang 1-nya. Nah, sekarang kita cek aja mana yang paling maksimum. 91 kalau kita kalikan ke 75, 6.825. 95 dikali dengan 71, 6.745 ya berarti. Nah, jadi kan ini yang paling maksimum nih ya. Ini yang paling maksimum, di mana 6.825 ini adalah kelipatan 5, karena dia habis nih kalau dibagi 5. Jadi benar pernyataan 3 ya. Nilai maksimum A dikali B adalah kelipatan 5. Terakhir kita cek pernyataan yang keempat. Jika A adalah nilai terbesar yang mungkin, B adalah nilai terkecil yang mungkin, maka KPK dari A dan B adalah 955. A terbesar yang mungkin, tadi kita udah dapet nih, terbesar yang mungkin adalah 97. B adalah sama dengan 15, terkecil yang mungkin. Sekarang KPK dari 97 dan 15. Ini kalau kita faktorkan 15 3 kali 5, sedangkan 97 ini udah merupakan bilangan yang prima ya. Jadi KPK dari A dan B itu adalah 97 dikali 3 dikali 5. 97 dikali 3 dikali 5 hasilnya adalah 1455, bukan 955. Jadi pernyataan 4 salah ya. Yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3, jawabannya ada di opsi yang A ya.
Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu soalnya. Berikut adalah bangun yang terdiri dari gabungan, tabung, dan setengah bola. Berapakah luas seluruh permukaan bangun tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini sebelum kita analisis pernyataannya satu persatu, kita coba lihat aja informasi yang bisa kita dapetin. Ini kan 14 cm adalah diameternya ya, baik tabung ataupun bolanya nih. Karena sama berarti diameter ataupun jari-jarinya. Kalau di sini diameternya sama dengan 14 cm, berarti jari-jarinya setengahnya, yaitu 7 cm. Sekarang kita bakalan cari luas seluruh permukaannya, karena itu yang ditanyakan. Berarti luas total adalah sama dengan luas dari setengah bolanya ditambah dengan luas tabungnya. Berarti tanpa tutup nih tabungnya. Sekarang kita coba substitusi dulu aja apa yang diketahui gitu ya. Luas setengah bola berarti setengah dikali dengan luas bola, yaitu 4VR kuadrat, ditambah dengan luas tabungnya. Untuk luas alasnya berarti VR kuadrat, sedangkan untuk luas selimutnya 2VRT ya, 2VRT. Nah, di sini T-nya berarti adalah tinggi tabungnya ya, dari sini ke sini T-nya. Kita coba sederhanakan dulu aja. Ini 4 dibagi 2-nya 2, jadi kita punya 2VR kuadrat ditambah dengan VR kuadrat ditambah dengan 2V dikali R dikali T. Ini kan kita udah tahu nih jari-jarinya 7. Jadi sebenarnya kita bisa substitusi langsung. 2 dikali 2/7 dikali 7 kuadrat ditambah dengan 2/7 dikali 7 kuadrat ditambah dengan 2 dikali 2/7 dikali 7 dikali T. Dari perhitungan ini teman-teman, kita nggak perlu ngitung ya repot-repot, karena sebenarnya ini kita cuma ditanyakan kecukupan informasi aja. Di sini kita lihat bahwa luas total bisa ditentukan berapanya dengan mengetahui T-nya. Satu-satunya yang harus kita dapetin informasi adalah T-nya ya. Sekarang kita analisis pernyataan yang pertama dulu. Volume tabungnya 1540 cm kubik ya. Ini untuk yang pertama. Berarti V tabung adalah sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya VR kuadrat, tingginya adalah T. Volumenya diketahui nih 1540. V-nya 22/7, T-nya 7 dikuadratkan. R-nya maksudnya 7 dikuadratkan dikalikan dengan T. 1540 sama dengan 22/7. Ini kan 22/7 dikalikan dengan 7 kuadratnya 49. 22/7 dikali 49 hasilnya 154 dikalikan ke T. Nah, kalau udah kayak gini kan kita bisa dapetin T-nya ya. 1540 dibagi 154 sama dengan 10 cm. Dapat T-nya, kalau udah dapat T-nya berarti tinggal kita substitusi aja nih. 10 cm ke sini. Ya udah deh, kita dapat luas totalnya. Jadi nggak perlu kita hitung. Di sini pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Volume setengah bolanya adalah 2156 per 3 cm kubik.
Ini berarti diketahui volume setengah bola. Berarti setengah dikali volume bolanya, 4/3 V R pangkat 3 nih ya, berarti untuk volume bola. Di sini diketahui 2156 dibagi 3 sama dengan 1/2 dikali 4/3. V-nya dapat, V-nya kita tahu nih 22/7, R-nya 7/3. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak menemukan penyelesaian sama sekali ya dari nilai T-nya berapa. Ini sebenarnya tanpa diketahui ini pun ya udah kita tahu juga volume bolanya, karena kita tahu jari-jarinya adalah 7 gitu. Jadi informasi 2 tidak memberikan informasi T-nya berapa. Dengan kata lain, pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya ada di opsi yang A ya. Pernyataan 1 saja cukup, tapi pernyataan 2 tidak cukup.